Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Johannes Gultom, NIM 4191111042. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan solusi optimum dengan menggunakan aplikasi Tora atau program Tora. Nah, sama seperti Lingo, Tora ini juga digunakan untuk membantu kita dalam memecahkan permasalahan terkait program linear. Nah, di sini saya memiliki soal, yaitu dengan fungsi tujuan memaksimumkan, yaitu Z sama dengan 2x1 tambah x2 tambah 3x3, dengan fungsi kendala 2x1 tambah x2 tambah x3 lebih kecil sama dengan 8, 2x1 tambah 4x2 tambah 2x3 lebih kecil sama dengan 18, x1 tambah x2 tambah 3x3 lebih kecil sama dengan 8, dengan x1, x2, x3 lebih besar sama dengan 0 sebagai syarat non-negatif. Nah, langsung saja kita akan gunakan program Tora untuk menentukan solusi dari soal yang telah kita buat. Nah, untuk langkah awal, kita sebaiknya membuka aplikasi Tora terlebih dahulu. Selanjutnya, pada aplikasi Tora tersebut, untuk langkah awalnya kita ikuti perintah yang ada, di mana di sini disuruh klik here, kita klik. Selanjutnya, di sini terdapat linear equation, linear programming, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita pilih linear programming karena di sini kita akan memecahkan masalah terkait program linear. Di sini terdapat select input mode, di mana itu terdiri dari enter new problem dan select exiting file. Nah, kita pilih enter new problem karena di sini kita akan membuat masalah baru atau program baru. Sedangkan kalau kita pilih select exiting file ini, kita memanggil program yang udah kita buat sebelumnya. Selanjutnya kita go to input screen. Nah, di sini akan terdapat problem title, NBR of variable, dan number of constraints. Nah, untuk problem title, kita isikan yaitu judul masalahnya. Judul masalahnya kita misalkan metode, kita akan menyelesaikan terkait metode simplex dengan fungsi tujuan maksimum. Selanjutnya NBR of variable. Nah, NBR of variable ini adalah banyaknya variabel dari fungsi yang kita buat. Nah, di situ ada 3, yaitu X1, X2, dan X3. Selanjutnya, number of constraints ini banyaknya fungsi kendala. Nah, di situ fungsi kendalanya tadi ada 3, selain fungsi yang syarat non-negatif. Gitu. Lalu kita tekan Enter. Nah, di sini akan terdapat tabel untuk kita menginput setiap koefisien-koefisien dari fungsi-fungsi tersebut. Nah, kita misalkan untuk variabel namanya kita buat X1, tadinya X2, dan X3. Nah, karena kita di sini akan memaksimumkan, kita pilih maximize. Bisa juga kita klik di maximize untuk berubah jadi minimize. Tapi kita akan gunakan maximize. Nah, selanjutnya kita input lah. Maximize tadi 2, 1, 3. Selanjutnya untuk fungsi constraints-nya tadi 2, 1, 1, lebih kecil sama dengan 8. Selanjutnya untuk fungsi kendala yang kedua 2, 4x2, 2x3 lebih kecil sama dengan 18. Selanjutnya untuk constraint yang ketiga 1, 1, 3 lebih kecil sama dengan 8. Kita cek terlebih dahulu untuk fungsi kendala yang pertama. 2x1 tambah x2 tambah x3 lebih kecil sama dengan 8. Oke. Yang kedua 2x1 tambah 4x2 tambah 2x3 lebih kecil sama dengan 18. Oke. Dan fungsi kendala ketiga x1 tambah x2 tambah 3x3 lebih kecil sama dengan 8. Nah, selanjutnya kita pilih solve menu. Nah, di sini kita akan diarahkan untuk menyimpan data terlebih dahulu. Kita simpan dan kita misalkan di sini adalah Tora 3. Lalu kita save. Nah, selanjutnya di sini kita pilih solve problem, lalu algebraic, lalu iteration karena di sini kita akan melihat berapa kali iterasi agar fungsi yang kita buat itu optimal. Nah, selanjutnya kita pilih else select starting solution. Nah, di sini kita udah masuk ke go to input output screen. Nah, di sini kita pilih go to output screen untuk melihat outputnya. Kita pilih output screen.
Nah, di sini kita lihat, kita tekan all iteration untuk melihat sampai berapa kali fungsi ini mencapai optimal gitu. Kita tekan. Nah, di sini ternyata pada iterasi ketiga fungsi tersebut atau semua baris J itu sudah bernilai positif. Maka kita lihat. Nah, untuk iterasi pertama, nah perlu dilihat bahwa untuk yang warna hijau ini termasuk adalah kolom kunci dan warna merah adalah baris kunci. Di mana kita ketahui sebelumnya kalau misalnya dia kolom kunci adalah kita lihat kolom pada baris J, karena baris J, kita lihat baris J yang memuat negatif terbesar. Nah, di sini kita lihat adalah -3. Sedangkan untuk yang baris kunci kita lihat baris yang memuat positif terkecil atau rasio positif terkecil. Nah, kita lihatlah di sini -3 dan di sini baris kuncinya kolom kuncinya X3 dan baris kuncinya SX6. Nah, untuk iterasi kedua, nantinya SX6 ini berpindah ke SX6 ini akan digantikan oleh X3. Nah, kita lihat pada iterasi kedua, SX6 ini udah berganti menjadi X3. Nah, kita lihat, tapi untuk yang basicnya ini tidak, basic yang mendatar ini tidak akan berganti gitu. Nah, selanjutnya kita lihat di iterasi kedua. Nah, yang menjadi sama seperti sebelumnya, yang menjadi kolom kunci itu adalah si X1. Nantinya si SX4 ini menjadi baris kunci, di mana nanti SX4 ini akan diganti dengan X1. Nah, kita lihat pada iterasi ketiga, bahwa si SX4 itu sudah berganti menjadi X1. Dan pada iterasi ketiga, semua nilai atau koefisien pada baris Z itu sudah bernilai positif. Maka iterasi akan berakhir. Nah, dapat dilihat bahwa fungsi mencapai maksimum itu pada dengan nilai 11,2 dengan X1-nya itu adalah 3,2 dan X3-nya itu 1,6. Nah, di sini X2-nya tidak ada, berarti X2 itu udah habis, berarti X2 sama dengan 0. Maka kita akan peroleh untuk fungsi tujuannya bernilai atau fungsi Z itu bernilai 11,2 dengan X1 sama dengan 3,2, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 1,6. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penggunaan aplikasi Tora dalam memecahkan permasalahan terkait program linear. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.